Perkenalkan, nama Nikolas Karel Artadinata Setiawan dari X-MIPA 4 dan saya berkelompok dengan Alvin Siburen dan Alex Simon. Saya akan membawakan tentang mind map dari tugas bahasa Indonesia. Pengertian teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi adalah hasil dari penelitian yang telah dilakukan, di mana perolehan data didapatkan menggunakan teknik observasi. Dan kedua, ciri teks laporan hasil observasi. 1. Universal. 2. Objek tunggal. Dan 3. Berdasarkan fakta. 3. Langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam penulisan teks laporan hasil observasi. 1. Membuat judul laporan percobaan, menyusun kalimat pembukaan berisi tujuan, alat, dan bahan, menyusun isi laporan percobaan mengenai proses yang berisi langkah-langkah di dalam percobaan. Dan presentasi akan dilanjutkan oleh Alvin Siburen. Perkenalkan, nama saya Alvin Siburen. Saya bersekelompok dengan Nikolas Karel Ardianta Setiawan dan Alex Simon, MIPA 4 kelas 10. Di sini saya akan menjelaskan laporan hasil observasi. Yang pertama, tujuan teks laporan hasil observasi: 1. Mengatasi suatu persoalan. 2. Menemukan teknik atau cara terbaru. 3. Mengetahui perkembangan suatu permasalahan. Fungsi teks laporan hasil observasi: 1. Melaporkan tanggung jawab terhadap tugas atau kegiatan yang diamati. 2. Sebagai pendokumentasian. Struktur teks laporan hasil observasi yaitu: 1. Membuat pernyataan umum. 2. Diperlukan deskripsi bagian. 3. Membuat kesimpulan. Nah, di sini saya akan menjelaskan hasil laporan observasi tanaman singkong. Tanaman singkong dengan nama latin Manihot esculenta merupakan tanaman yang berkembang biak dengan cara stek yang berasal dari benua Amerika, tepatnya dari negara Brazil. Tumbuhan singkong berdasarkan deskripsi varietas singkong, maka penggolongan jenisnya dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu singkong manis dan singkong pahit. Singkong manis adalah singkong yang dapat dikonsumsi langsung, sedangkan singkong pahit adalah singkong yang diolah terlebih dahulu sebelum dapat dimakan. Tanaman singkong disebut juga ubi kayu atau ketela pohon. Tanaman singkong memiliki bagian yang terdiri dari akar, batang, daun, bunga, dan buah. Akar pada tanaman singkong merupakan akar tunggang. Dalam akar inilah tanaman singkong menyimpan cadangan makanan, dan juga yang akan membesar berbentuk umbinya singkong. Batang singkong berbentuk bulat, panjang, berbuku-buku, dan tumbuhan memanjang. Daun pada tanaman singkong berbentuk menjadi menyerupai 5 jari, dan juga lonjong yang memiliki garis pada setiap daun dengan tepi yang rata. Sedangkan pada ujung dari daun singkong tersebut terlihat seperti sangat tajam. Daun singkong memiliki warna hijau tua dan juga berwarna agak kekuningan. Perkenalkan, nama saya Nikolas Karel Artadinata Setiawan dan saya akan melanjutkan presentasi tentang laporan teks hasil observasi tentang tanaman singkong. Bunga pada tanaman singkong berada dalam tandan yang tidak rapat dan terkumpul pada ujung batang. Bunga betina pada tanaman singkong ini berbentuk seperti cincin, sedangkan bunga jantan berbentuk seperti lonceng. Adapun buah pada tanaman singkong disebut sebagai umbi. Di Indonesia, singkong menjadi salah satu tanaman yang banyak ditanam hampir di seluruh wilayah dan menjadi sumber karbohidrat utama setelah beras dan jagung. Tanaman singkong memiliki kandungan gizi berupa karbohidrat yang telah kita kenal sejak dulu. Oleh karena itu, singkong menjadi makanan pokok selain nasi. Selain sebagai makanan pokok, banyak produk olahan singkong yang telah dimanfaatkan oleh masyarakat kita. Antara lain adalah tape singkong, kerupuk singkong, keripik singkong, dan lain-lain. Singkong juga dapat diolah menjadi tepung. Tepung singkong dapat digunakan untuk mengganti tepung gandum yang baik untuk pengidap alergi. Daun tanaman singkong juga biasa digunakan sebagai sayuran.
Sedangkan daun singkong yang direbus lalu disaring dan diminum airnya dapat mengatasi diare. Menambahkan singkong dalam makanan sehari-hari dapat menawarkan manfaat kesehatan karena kandungan vitamin, mineral, serat. Tetapi singkong hanya dikonsumsi setelah dimasak untuk menghindari paparan racun. Berikut adalah contoh penyakit yang dapat disembuhkan dengan mengkonsumsi singkong. Terima kasih karena telah mendengarkan presentasi dari kelompok kami.